Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucked. Halo guys, welcome back to my channel di Hansa Channel Mike Inspiring. Oke, kali ini aku kedatangan narasumber yang begitu katakanlah yang hebat guys. Dia itu banyak banget ikut organisasi-organisasi yang ada di kampus. Dan dia itu merupakan mahasiswa dari kampus ternama yang ada di Yogyakarta. Apalagi kalau bukan UGM atau Universitas Gadjah Mada. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita sambut Mas Wijaya. Halo Mas, Halo. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, nah ini guys, ini Mas Wijaya, salah satu mahasiswa UGM. Oke Mas, perkenalin diri dulu. Ya, nama aku Wijaya. Wijaya EF. EF-nya rahasia ya. Iya, Cari rahasia sendiri ya. di Instagram @emerwijaya. Jangan lupa di follow. Aduh, nama-nama kapan dong? Tahu ya, nggak apa-apa guys. Ya. Hitung-hitung nambah followers nanti Iya. ya. Aku mahasiswa UGM, seperti di kopi aku ini. Bangga Almet nggak sih guys? Bangga Almet. Terus fakultasnya pokoknya klaster agro, prodinya rahasia. Nanti kalau ketahuan di spill sama orang Suka yang lain. misterius guys, main misterius Itu guys. sih. Anonymous, ya nggak sih? Ya itulah pokoknya. Ya. By the way, ini mau ngomongin apa? Oke, kali ini kita akan bahas mengenai insecure mas. Mengingatkan sekarang banyak banget ya mahasiswa ataupun generasi micin, generasi milenial ini merasa dia itu insecure. Iya nih di Twitter tuh banyak Iya, banyak banget kan. Insecure apa sih? Nah zaman itu sekarang kita ini? akan bahas mengenai insecure guys. Kalau menurut Mas sendiri insecure itu apa sih? Jadi insecure itu secara mudahnya itu rasa takut kita terhadap dunia luar atau rasa istilahnya itu istilah dulu itu minder. Nah itu minder itu merupakan insecure, itu merupakan pemodernan kata. Itulah. Iya. Kalau minder itu atau insecure ya itu penyakit sih, penyakit anak muda tuh itu. Kalau Benar. kita masih seperti itu kita akan sakit lah intinya, sakit secara sosial gitu ya. Sakit secara Iya. sosial. Bilangnya insecure itu sebuah penyakit. Penyakit. Nah, Iya. kalau penyakit itu pastikan harus dicari obatnya kan. Iya, Nah, betul. obatnya itu mungkin salah satunya adalah tips. Nah, nih berhubung kita udah berhubungan langsung sama orang yang pernah merasa insecure dan dia berhasil keluar dari zona insecure itu, yuk kita tanyain ataupun kita kepoin mengenai Iya. apa aja sih mas tips untuk menghilangkan insecure itu Iya. sendiri. Jadi misalkan insecure atau minder itu ya, zaman dulu kan minder istilahnya, sekarang kan Iya. insecure gaulnya gitu. Iya, Itu benar. penyakit, dan tipsnya ini resep. Resep Nah, betul. resepnya berisi obat-obat. Nah, nanti mungkin ada 4 obat untuk mengatasi penyakit sosial ini, penyakit insecure. Yang pertama kita harus selalu bersyukur ya. Sebagai mahasiswa kita masih diberi kesempatan buat kuliah gitu kan. Diberi kesempatan oleh orang tua kita, kan nggak tahu kan ada anak yang nggak boleh kuliah. Iya. Kamu jangan kuliah ya nak, kamu kerja aja, orang tua udah nggak bisa biayain dan seperti itu kan. Benar Nah, banget. terus mungkin ada yang nggak dapat hidayah buat belajar gitu kan. Wah, males saya sinau Males, di iya kan. bukan nek dulu ongko tulisan ini mumet. Terus Nah, itu kan jar, ya. ini itu belum dapat hidayah, padahal menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang Betul. manusia gitu. Iya, benar banget. Dari lahir sampai mati itu harus Iya. belajar terus. Nah, obat pertama Pertama bersyukur. bersyukur. Yang kedua Bersyukur. dan kedua menurutku berpikir positif sih. Positive thinking. Positive thinking lah Ya, ya. istilah kerennya Gimana? gitu guys. Jadi gini, misalkan aku ada masalah ya di awal-awal kuliah itu, masalah seperti tadi teknologinya ketinggalan sama teman-teman yang lain. Aku harus berpikir positif. Kalau aku cuma diem aja dan meratapi nasib gitu kan, aku nggak bakal bisa maju gitu kan. Jadi aku mikirnya aku harus bisa melewati fase ini gitu kan. Caranya gimana ya, mengikuti trennya saat itu. Kalau bisa malah memimpin tren, harus bisa melompat gitu kan.
kita mundur berapa langkah untuk mengambil lompatan yang tinggi, lompatan yang jauh gitu. Kalau kita jalan seperti biasa ya kita nggak bakal bisa nyamai, bahkan melampaui mereka berpikir positif. Kalau kita mikir negatif kita nggak bakal bisa mengimbangi. Ketiga itu percaya diri. Percaya diri. Jadi dulu waktu kuliah itu aku PD-nya minta ampun sih. PD-nya gimana PD? Jadi semua orang di kampus itu aku sapa gitu. Aku senyum gitu kan. Terutama di teman-teman angkatan ya senyum sapa salam. Kan ada macam-macam tuh, ada anak yang garang, ada yang anak ada ukti, semuanya buat teman nih gitu kan. Barbar yang gimana gitu kan. Iya, jadi ada yang barbar, ada yang wah tendernya wah gitu, ada yang gitu yang solehan. Iyalah, iya benar. Yang ketahi gitu aja gitu aja tuh. Terus Aku akrabin semua pede gitu kan. Kan ada orang yang nggak percaya diri sama berteman dengan kelompok ini, yang nggak pede sama kelompok ini, tapi aku bisa membawa di semua gitu kan. Terus jadi awal pertama kuliah dulu aku gabung organisasi ya. Jadi semua kalian itu kalau kuliah nggak ikut organisasi itu rugi, karena kalau cuma kuliah itu ya bisa kuliah online. kayaknya nyindir aku nih masnya nih. Iya, Kayaknya dari generasi online ya. guys. Generasi online ya. Iya, generasi online ya. Iya, jadi kelemahan ya gara-gara belajar online tuh kalian kurang bisa berorganisasi ya. Kurang bisa berbaur gitu ya, sosialisasi. Iya. Padahal di organisasi itu kita belajar berkomunikasi, manajemen waktu, terus manajemen diri juga, terus mengembangkan kemampuan skill-skill kita punya apa, kita bisa tingkatkan di situ. Contohnya kita jago public speaking, kita bisa jadi humas, jago negosiasi bisa jadi humas, jago kelola uang bisa jadi bendahara, jago video bisa bagian publikasi atau dokumentasi, gitu ya. Terus kita bisa jadi manajer olahraga, bisa bagian minat bakat gitu kan. Itu di organisasi bisa berkembang. Tapi kalau oleh online kita mau ketemu sama siapa, mau berinteraksi dengan siapa, kita nggak bisa kayak gitu. Lebih sempit, terbatas Sempit, gitu lah ya. Awal pertama kuliah ini aku pede banget sih. Aku pertama ikut Kopma UGM, Koperasi Mahasiswa. Nah tadi kan awalnya kan dulu handphoneku masih Symbian ya dulu ya. Teman-teman sudah Android. Nah kalau Symbian dulu nggak bisa install Line. Nah, jadi aku mikir harus punya Android nih. Tapi kalau budget mahasiswa mau beli handphone dalam waktu singkat itu ya mungkin. Jadi harus nyari penghasilan tambahan. Pundi-pundi tambahan gitu ya. Tambahan lewat Kopma. Aku mikir Koperasi Mahasiswa, gabung Kopma, aktif di Kopma dapat poin, nanti di RAT dapat sisa hasil usaha SAU kan. Nah, dari itu aku dapat sisa hasil usaha buat beli handphone bisa install Symbian, install Line. Nah, install Line langsung aku mengikuti lalu lihat gimana trennya sih anak-anak tuh gimana. Oh, kalau chattingan tuh pakai stiker biar heboh gitu kan. Kalau bikin stiker sendiri kayaknya bagus nih. Nah, aku bikin stiker sendiri tuh dari situ. Foto-foto anak-anak lagi tidur, bikin stiker. Terus akhirnya banyak download tuh. Banyak download. Bikin 5 stiker, satu stiker isinya 10-an minimal yang paling. 50-an lah gitu kan, pada pengen download itu. Wah, seneng tuh. Nah, jadi ikut Kopma buat nambah pundi-pundi. Terus ternyata nggak cuma nambah pundi-pundi, aku tahun kedua ditunjuk sebagai ketua Kopma Dosen Center. Itu bagian bikin merchandise kayak kaos UGM, dengan kunci, topi UGM kayak gini. Nah, ini salah satu produk dari beliau guys, produk dari merchandise UGM itu sendiri. Lumayan lah ya, bisa belajar di situ produksi gitu kan. Nah, tapi sampai tahun kedua aja gitu kan. Tahun ketiga aku udah ditarik sama teman-teman di 5 jurusan sama fakultas. Ketiga percaya diri, yang keempat itu jangan bandingin diri sama orang lain lah ya. Misalkan Mas Hana ini ya bisa bikin podcast, hari ini bikin podcast, besok dapat duit, nggak tahu kan. Nah, kenapa Bos kok bisa dapat duit yang
lihat sampai juta-jutaan orang, wah Amin. terinspirasi gitu kan, Amin. banyak yang endorse, misalkan habis Amin. podcast ini nanti ada endorse-nya podcast yang lain, sampai aku dipanggil 3 kali karena mendongkrak views-nya, nggak tahu lah views kok, terus apa subscribernya itu naik. Amin. Oke. Nah, itu. Kalau aku minder atau insecure sama Mas Hana, nggak bakal maju. Kenapa? Kan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya waktu kuliah dulu aku punya kekurangan di sisi ini, tapi aku mencari sisi positif diriku di tempat lain. Contohnya bisa desain gitu kan, bisa bikin merchandise, itu kan nilai positif yang orang-orang lain belum tentu punya gitu kan. Masalahnya bisa gini, aku nggak bisa, nggak apa-apa, aku bisa yang lain kok gitu. Kamu bisa ini, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak bisa, kamu bisa nyari yang lain gitu, asalkan nggak merugikan orang lain, nggak saling menjegal gitu kan. Misalkan kamu bisa bikin podcast, kamu jangan sampai bikin isu yang hoax misalkan, wah gara-gara dia sukses aku iri sama dia, terus menjatuhkan nama dia supaya dia nggak dapat duit, itu salah ya. Ya cari yang lain lah. Kalau sama-sama pengen punya podcast, ya bersaing yang sehat gitu kan ya. Panggil narasumber lain atau panggil aku juga kalau mau gitu kan. Tanyain yang lain gitu kan. Atau tanyain yang sama juga boleh kan. Orang itu cara mengemasnya beda-beda, nanti tergantung selera masyarakat ya. Jangan bandingin, jangan misalkan kamu suka sama cewek ketika kerja itu kan, udah kerja pengen nikah, suka sama cewek, ceweknya cantik, soleha, kaya, dengan kamu biasa aja gitu kan, biasa aja, sholat ya sok telat gitu kan, Jeling gitu ya. jeling, berangkat naik Supra misalnya gitu, Supra Mio, bapak, Mas, Mio. Mio, Mas. Mio-nya bapak, terus Iya, benar. apa lagi ya, buka pas-pasan gitu kan, yang diidam-idamkan cewek cantik, soleha, kaya gitu. Kalau kita minder, kita nggak percaya diri, kita cuma bisa banding-bandingin, kita nggak bisa dapat yang kita Bisa inginkan maju gitu ya. Wah sainganku bos, ini atasanku sendiri gitu kan, ternyata atasan sendiri padahal di atasan, aku bawahannya dia, saingannya orang seperti itu yang aku incer. Nah kalau cuma kita berhenti di membanding-bandingkan, kita nggak bakal bisa maju gitu kan. Kita harus bisa melangkah lebih lanjut. Misalkan kita memperbaiki diri kita, wah aku sebelumnya sholat sering, sekarang tepat waktu, nggak pernah bolong-bolong gitu kan. Terus juga aku buluk, nggak pernah perhatiin penampilan, terus sekarang pakai baju rapi, sisiran gitu. Nah, kalau membandingin pada hal yang positif tuh bagus sih kalau hasilnya positif ya. Kalau hasilnya negatif jadi minder, ngedrop, itu jangan sampai ya. Iya. Lihat temannya naik mobil, aku iri bilang bos gitu ya. Bilang bos, senggol dong. Nah, kalau cuma bandingin itu kan, dibandingin ini aku nggak bisa apa-apa gitu kan. Kita jangan hanya berhenti di membandingkan, tapi harus bisa bangkit gitu kan. Kita jangan bandingin lah, jangan cuma bandingin lah, bangkit dari situ. Nah, ini tips yang keempat ini, jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain, jangan perhatiin orang lain, cuek aja lah. Mau dia bos besar atau gimana, kita fokus pada diri kita sendiri. Kita jadi versi terbaik diri kita. Itu sih 4 obat dari resepnya aku kasih buat teman-teman sekalian. Oke, nah itu tadi guys tips dari Mas Wijaya tentang bagaimana sih menghilangkan rasa insecure, dan tentunya itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Tapi bagi kita semua tidak pernah istilahnya tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasa, kita itu sering takut terhadap perubahan yang ada dalam diri kita, terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah itu mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman untuk menghilangi rasa insecure. Oke, udah mungkin itu aja ya. Terima kasih Mas atas waktu yang diberikan ya. Sukses selalu. Ya sama-sama ya Mas. Semoga nggak insecure ya Mas ya. Amin. Itu tadi guys tema kita pada hari ini, yaitu mengenai insecure. Penasaran ada tema apa lagi setelah ini? Tetap ikuti Hansa Channel, Make Inspiring. Bye. Even ask me